Sobat KPA, ketemu lagi di Ngosrek, ngobrol seru bareng KPA Kabupaten Bekasi. Saat ini aku sudah kembali berada di Puskesmas PDP di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah Puskesmas Kedungwaringin. Tuh, ya kan? Langsung aja kita cari PPHIV yang ada di sini, kita ngobrol-ngobrol sama PPHIV-nya. Let's go. Halo Sobat KPA, sekarang saya sudah berada di Puskesmas Kedungwaringin, yaitu adalah salah satu Puskesmas PDP lagi yang tim KPA Kabupaten Bekasi kunjungin untuk kita tanya-tanya seputar layanan ARV di Puskesmas Kedungwaringin. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dokter yang memegang program HIV. Boleh memperkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Baik, nama saya Dr. Rusmini, lengkapnya Dr. Rusmini Ambodai. Saya adalah PPHIV di Puskesmas Kedungwaringin. Oke, boleh bercerita sedikit nih dok, apakah dulu nih sebenarnya sebelum menjadi poli HIV, apakah sudah pernah melayani pasien HIV yang datang ke Kedungwaringin? Oh iya, kami itu mulai pertama mobile visit itu ya, waktu itu kita mungkin sudah sejak 10 tahun yang lalu, sejak kami dilibatkan untuk mobile visit. Di situ kami sudah sering menemukan kasus-kasus HIV, baik yang dapat di lapangan atau yang datang ke sini. Dan kalau saat itu kasus-kasus HIV itu kami saat itu karena belum PDP, jadi kita merujuk ke RSUD Kabupaten Bekasi. Langsung dirujuk ya dok ya? Iya betul. Dokter Rusmini boleh disebutin dok tim HIV di Kedungwaringin siapa aja sih dok? Oh ya baik. Tim HIV di Puskesmas Kedungwaringin itu pertama kita punya pembina ya, yaitu Kepala Puskesmas kami, Dr. Haji Ahmad Hidayat. Kemudian saya Dr. Rusmini selaku PPHIV-nya. Ada lagi Ibu Nani Mariani selaku analis atau laboratorium, Ibu Siska, Tri Siska sebagai pemegang RR, dan Ibu Sabrina sebagai petugas farmasi atau obat. Oke, nah jadi teman-teman tadi disimak ya, itu adalah tim HIV di Puskesmas Kedungwaringin. Ada Dokter Rusmini, ada Bunda Nani Mariani, dan ada yang lainnya ya. Tapi memang kalau misalnya ini langsung aja, biasanya langsung dengan Dokter Rus ya dok ya? Iya betul. Nah mau nanya nih dok, apa sih nama poli HIV di Puskesmas Kedungwaringin? Untuk saat ini kami memberikan nama itu adalah Poli Teratai. Poli Teratai, iya. Mungkin kita tahu bunga teratai itu adalah bunga yang tumbuh di tempat di air, bisa juga di lumpur atau air yang kotor. Iya. Tetapi kita berharap dengan makna dari teratai itu dia bisa melambangkan kesucian, keindahan seperti itu ya. Jadi walaupun kita mungkin kotor atau apa, tetapi kita berharap dia bisa bersinar di tempat yang bagus seperti itu. Wow, bagus banget ya makna dari kata poli teratai itu teman-teman. Mau nanya nih dok, buka hari apa aja sih sebenarnya poli teratai ini? Poli teratai ini kami buka di hari Selasa dan Kamis, juga hari Sabtu, tetapi dengan perjanjian. Karena ada beberapa pasien kami yang nggak bisa di hari lain selain hari Sabtu karena mungkin kerja ya seperti itu. Tetapi sebelum mereka datang itu mereka sudah WA ke kita lebih dahulu. Jadi memang kalau Sabtu itu adalah by appointment ya dok ya. Memang kalau hari intinya jam layanan itu di Selasa dan Kamis. Tetapi kalau misalnya mau VCT atau mau tes itu boleh di hari Senin sampai Sabtu. Oh buka terus ya buka dok terus ya? untuk yang VCT-nya. VCT, IMS juga sama? IMS juga sama. Oke tuh teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman yang terdekat dari wilayah Kedungwaringin boleh untuk kesini untuk tes VCT, IMS buka di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tapi kalau poli PDP-nya hari Selasa dan Kamis sama Sabtu by appointment. Terus sudah berapa tahun sih dok poli HIV di Kedungwaringin ini berdiri? Sebenarnya baru ya, kami itu baru mulai berdiri itu tahun kemarin di bulan-bulan Februari kalau nggak Maret itu kalau nggak salah tuh. Tapi udah mungkin sudah setahun lebih sedikit. Iya lumayan lama dok.
baru merintis. Tapi memang tapi walaupun baru di setup PDP, tapi memang sudah sering melakukan mobile ya Dok Iya, ya. betul. Mobile-nya kemarin kemana aja Dok? Kami itu yang paling sering itu ke lokalisasi, Lokalisasi. ya, Citarik, Tanah Merah, mungkin ke apa nih kafe atau klub malam ya, yang di daerah Lipo. Ada juga yang ke ini apa lapas Oh, ke di lapas. di Oh lapas iya. Cipayung. Siap, lapas di Cikarang. Lapas Cikarang, Iya, iya betul. benar. Nah, terus nih Dok, berapa sih pasien yang sudah akses di Poli PDP Kedung Waringin? Yang akses di Poli PDP kami itu sampai saat ini hampir 70 orang ya. Setahun 70 70 orang. Guys, tuh diinget ya, udah berapa puskesmas PDP kita rata-rata memang akhirnya memang benar fenomena gunung es ya, Iya, yang betul. tidak nyata tapi nyata gitu ada dengan adanya perbanyak layanan PDP di Kabupaten Bekasi akhirnya bermunculan tuh yang di sini aja udah 70 Iya. ya Dok ya. Iya. Itu populasi kunci apa aja sih Dok biasanya? Yang terbanyak itu populasi kuncinya adalah LSL. LSL, yang kedua itu WPS, dan yang ketiga itu Waria. Waria. Iya. Kalau dari ibu rumah tangga? Ada juga yang kami tuh nangkapnya waktu saat pemeriksaan triple eliminasi di Posyandu, dan itu ada yang ibu hamil yang positif. Akhirnya kita obatin dan sampai sekarang dia sudah melahirkan dan anaknya juga sehat. Alhamdulillah ya Dok Gitu. ya. Nah, terus kalau misalnya gini Dok, rata-rata kan tadi ada 70 pasien ya Dok ya. Iya. Itu mereka datang sendiri atau dibawa sama teman-teman LSM penggiat HIV? Ada yang mereka datang sendiri dengan kesadaran sendiri untuk melakukan tes dan kemudian positif di situ. Ada juga yang dibawa oleh teman-teman LSM, atau ada juga yang rujukan masuk dari pindahan dari RSUD Cibitung seperti itu. Oh gitu ya Dok ya, luar biasa tuh teman-teman. Pokoknya kalau misalnya memang teman-teman ngerasa diri teman-teman pernah berperilaku beresiko, boleh langsung ke sini, langsung daftar di bawah, itu langsung bilang aja mau ke Poli Teratai, nanti ketemu sama Dokter Rusmini. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, apakah sudah ada layanan kolaborasi satu atap dalam penanggulangan HIV di Kedung Waringin? Oh sudah. Kami itu juga ada beberapa pasien TB ya, yang begitu kita diagnosa TB kan kita wajib melakukan tes HIV, dan begitu pemeriksaan HIV-nya juga positif, ya kita langsung obati juga seperti itu. Tetapi ada jaraknya, mungkin obat TB-nya lebih dulu untuk masuk selama 2 minggu pertama, selanjutnya kita lihat kondisi umum dari pasiennya. Kalau seandainya 2 minggu kemudian dia kembali dalam kondisi yang bagus dan tidak sesak nafas, biasanya kami langsung memberikan terapi obat ARV. Oh gitu. Terus jadi juga sempat nyebutin triple eliminasi ya Dok ya? Iya, itu betul. juga sudah berjalan ya Dok Sudah ya? berjalan. Tuh guys, berarti memang sudah ada layanan satu atap, berarti teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan yang pasti di sini aman ya Dok ya? Aman. Mungkin takutnya teman-teman ada yang mengeluhkan, aduh nanti takut ada tetangga atau ada apa, di sini aman ya Dok ya? Aman. Aman, di sini aman, tidak perlu khawatir mau ketahuan atau siapapun, di sini semuanya dirahasiakan, tidak menyebutkan penyakit teman-teman itu apa. Nah Dok, pertanyaan selanjutnya tadi sempat menyinggung lapas Cikarang ya Dok ya. Puskesmas Kedung Waringin kan salah satu puskesmas yang melakukan mobile di lapas. Gitu Dok. Sudah berapa lama sih bekerja sama dengan lapas Cikarang terkait untuk mobile VCT Dok? Untuk lapas Cikarangnya sendiri itu mungkin sebelum waktu zaman COVID ya. Kami sudah beberapa kali itu ke sana sebelum zaman COVID ya. Berarti 2000 sebelum tahun 2020. 2020 ya, Dok ya. itu kita sudah minimal setahun 2 kali itu kita melakukan pemeriksaan HIV di lapas Cikarang. Kalau misal ada yang positif langsung akses obat di sini atau Iya, gimana? betul. Itu ada salah satu pasien kita juga yang kita itu ketemunya di lapas Cikarang,
begitu kita ketahuan positif, obatnya bisa langsung kita berikan seperti itu. Setiap bulannya? Setiap bulannya, jadi ada dari KPA yang membantu kami untuk mengambilkan obat by appointment ya. Jadi ada petugas dari lapasnya juga yang memberitahukan ke orang KPA, kemudian orang KPA-nya menuliskan kepada kami supaya obatnya nyonya ini atau tuan ini akan diambil dan itu akan kami berikan. Jadi memang teman-teman yang di dalam lapas kan pasti teman-teman bingung nih ya kan, maksudnya kok mobile VCT di lapas itu misalnya ada yang HIV gimana obatnya? Obatnya langsung sudah tercover, tetap dari Kedung Waringin memberikan, dibantu sama tim KPA untuk mengantarkan ke lapasnya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah ada layanan IMS di Kedung Waringin? Kan tadi udah ada nih dok ya. Terus ada biayanya nggak sih dok? Untuk IMS-nya sendiri sebenarnya gratis ya, memang karena memang itu obatnya gratis ya. Kami tidak pernah menarik, tetapi memang waktu kapan ya itu cairan untuk pelarutnya itu memang kosong sama sekali. Jadi LSM yang membawa pasien ke sini untuk penyuntikan sifilis itu, kami hanya meminta untuk membeli cairan pelarutnya aja seperti itu. Tapi untuk biaya suntikan semuanya belum pernah kami tarik. Masih free ya Masih dok free. ya? VCT juga free ya dok ya? VCT free ya, seperti itu. Jadi memang belum ditarik sama sekali, cuman karena ada sesuatu yang kemarin itu habis aja. Karena pas kebetulan habis, jadi dimintain tolong iya, untuk mintain beli tolong ya, untuk dok. beli. Karena memang dari programnya sendiri waktu itu memang nggak ada obat pelarutnya. Oh gitu Habis. guys. Memang habis ya guys, tapi memang di sini kalau ready tersedia semuanya itu kita free. kasih. Itu khusus Kabupaten Bekasi aja berarti dok? Untuk Kabupaten Bekasi KTP. dengan KTP Kabupaten Bekasi gratis. Jadi biaya pendaftarannya juga gratis. Tetapi kalau KTP di luar Kabupaten Bekasi mungkin ada biaya pendaftarannya sebesar 10.000 kalau nggak salah seperti itu di pendaftaran. Oke, ya gini dok. Nah terus mau nanya nih dok, di sini ada layanan untuk CD4 dan VL nggak dok? Mengingatkan teman-teman ODIF kan membutuhkan ya untuk cek viral load, untuk cek CD4. Apakah di Kedung Waringin ini sudah ada? Untuk pemeriksaan viral load di kami memang sudah ada ya. Kebetulan Kedung Waringin itu memiliki alat TCM ya. Wow, jadi alat keren itu banget. sekaligus bisa untuk mengecek viral load dari pasien-pasien ODA. Yang ya, terutama di sini dulu yang ya terutama dok. yang di kita yang akses di Puskesmas Kedung Waringin seperti itu. Kapan viral load itu cek? Nanti biasanya itu kami melihat dari sistem, by sistem di SIHA. Kalau misalnya karena itu di situ namanya sudah langsung otomatis itu muncul begitu pasien akses obat minimal 6 bulan dan minum obat secara teratur ya. Harus rutin teman-teman. Iya, tapi iya. Seperti itu. Baru mungkin namanya langsung muncul dan begitu sudah ada namanya, nah itu akan kami lakukan pemeriksaan viral load. Sedangkan kalau untuk CD4 kami belum punya ya. Jadi untuk CD4 kami selalu merujuk pasien ke RSUD atau misalnya pasiennya itu bisa ngecek sendiri. Biasanya itu mandiri mereka. Ada beberapa pasien kami yang mandiri begitu dibawa sama LSM mereka sudah paham. Jadi mereka ada yang positif begitu datang tuh sudah membawa hasil CD4, ureum kreatinin, SGOT, SGP dan itu alhamdulillah. Jadi kami sudah tidak perlu untuk merujuk lagi seperti itu. Jadi langsung kami obati begitu hasilnya sudah. Tadi menyinggung yang ureum kreatinin itu di sini juga bisa ngecek ureum kreatinin. Untuk saat ini alatnya kita belum punya. Memang rencananya alatnya mau dibelikan oleh dinas, tapi kita juga belum tahu ya. Tapi dengar-dengar sih kayaknya tahun ini alatnya sudah ada. Mudah-mudahan alatnya ada ya guys. Terus kalau untuk ini nih dok, di depan kan ada obat-obat nih dok ya. Nah ini obat-obat apa aja sih? Kalau 3 nih aku udah yakin ya. Kayaknya kalau 1 nih salah satu pencegahan juga nggak sih dok yang obat yang ini? Oh iya, yang ini ini namanya obat PrEP ya. Obat PrEP ini isinya ada 2 macam obat. Itu isinya lamivudin dan tenofovir. Obat ini gunanya untuk pencegahan HIV. Biasanya obat ini kita berikan kepada pasangan itu sudah ODIF, yang sudah HIV. Dan mereka masih sering berhubungan seperti itu ya.
Ya, untuk saat ini obat PrEP ini masih kita berikan kepada yang LSL, WPS atau waria seperti itu. Aksesnya bayar apa enggak, Dok? Gratis. Seperti yang Gratis. tadi untuk KTP di dalam Kabupaten Bekasi gratis. Tetapi kalau KTP-nya di luar Kabupaten Bekasi, mereka hanya membayar biaya pendaftaran aja. Oke. Untuk obatnya sendiri gratis. Gratis. Dan waktu pengambilannya kapan ya, Dok, kalau PrEP itu? PrEP itu begitu mereka kesini kan mereka pertama harus cek HIV-nya dulu kan. Karena syarat pemberian PrEP adalah dia bukan orang dengan HIV AIDS ya. Jadi bukan HIV, mereka masih sehat, langsung kita berikan 1 tabung. Ini buat jangka waktu berapa, Dok? Untuk 1 bulan, tergantung. PrEP ini kan diberikan kepada ada 2 tipe pemberian, yaitu dengan event driven atau dengan dosis harian. Kalau pada perempuan itu dosisnya adalah harian. Ya, harian artinya kalau dia WPS nih misalnya dia mulai minum saat ini ya, selama 7 hari ke depan dia disarankan tidak berhubungan dulu. Tidak menerima pelanggan. Karena 7 hari pertama itu adalah obat masih bekerja untuk melindungi diri dia dulu, seperti itu. Dan dia baru bisa berhubungan setelah hari ke-7. Dan pemakaian untuk untuk WPS adalah dosis harian, artinya dia minum obat ini secara terus-menerus. Kalau obatnya 30 hari, berarti obat ini untuk 1 bulan. Sampai kapan dia minumnya kalau untuk WPS? Sampai selama dia masih beraktivitas seksual, selama dia masih menerima tamu, berarti dia minum obatnya ya selama-lamanya seperti obat KB, seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk para pria tetapi dia tidak pernah meminum hormon-hormon seperti hormon apa ya? Hormon supaya bikin putih ya, kan ada ya. Pria yang minum hormon supaya kulitnya jadi mulus ya. Itu mereka memakai cara yang event driven kita bilangnya ya. Event driven itu misalnya dia harus minum obat dalam minimal 2 jam sampai 24 jam ke depan sebelum dia berhubungan seksual, dia sudah harus minum 2 tablet. 2 tablet ya. Iya. Ya, Dok. Dia langsung minum 2 tablet, kemudian kalau dia mau rencana berhubungan nanti malam, berarti dia harus minum saat ini 2. Kemudian besoknya dia minum 1, besoknya lagi dia minum 1. Itu kalau dia berhubungan seksualnya jarang. Ya. Tetapi kalau misalnya dia aktif berhubungan seksual, artinya begitu sekarang dia minum 2, terus besoknya harusnya dia minum 1 sama minum 1 ya. Begitu sudah di hari ke-3 dia berhubungan seks lagi, berarti yang minum 1-nya itu diperpanjang lagi, besoknya 1 lagi, seperti itu. Yang event driven ini kecuali kalau dia berhubungan seksualnya misalnya seminggu sekali ya. Berarti sekarang dia minum 1, sekarang dia minum 2 untuk berhubungan nanti malam, besoknya dia minum 1, besoknya lagi 1 lagi. Setelah itu siklusnya selesai. Nah, seperti itu. Salah satu pencegahan ya. Iya, ini terapi pencegahan ya, bukan pengobatan. Iya, kalau yang pengobatan di depan ini obatnya ya, Dok, sudah ada. Jadi ada apa aja, Dokter, kalau di Kedung Waringin? Di Kedung Waringin kami mempunyai dua macam obat ya. Yang pertama adalah TLD. Di sini kita ada yang namanya Telado ya. Itu isinya dolutegravir, lamivudin, dan tenofovir ya. Kemudian obat yang kedua itu namanya TLE ya, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Tetapi pasien terbanyak yang kami berikan adalah TLD, karena TLD ini dia jarang efek sampingnya dan bikin pasien juga menjadi nafsu makan. Iya, bener banget. Jadi pasiennya yang biasanya datang ke kami berat badannya misalnya 41, sekarang tuh bisa naik karena katanya jadi makan terus. Nafsu makannya bertambah kata teman-teman OD. Kalau satu lagi, Dok? Kalau yang ini dolutegravir. Ini kami berikan kepada pasien misalnya sudah kami berikan TLD, tiba-tiba dia batuk-batuk, kami cek lagi TCM-nya, dia terbukti TB paru, jadi TLD-nya kami tambahin obat ini.
DTG. Ya. Jadinya dua ya dok ya, Dua macam ya. dan juga dolutegravir. Ya, Oke teman-teman, nah pokoknya teman-teman tidak usah ragu. Selain di sini ya dok ya, di sini juga bisa akses kondom ya dok ya. Oh iya, udah pasti. Akses kondom tuh udah bisa. Nah teman-teman kalau misalnya di daerah Kedungwaringin atau sekitarnya, jangan takut, jangan malu. Sekarang itu semua puskesmas itu yang melayani PDP itu memang sudah terbuka ya dok, tangannya Iya, betul. tidak ada yang namanya puskesmas itu galak atau puskesmas itu apa gitu teman-teman. Jadi memang teman-teman itu langsung aja ke pendaftaran, mau daftar ke Politeratai, dan ingat tadi jamnya, kalau VCT setiap hari di hari Senin sampai Sabtu. Selain VCT juga bisa IMS. Kalau untuk ke Politeratainya sendiri yang mau akses obatnya itu di hari Selasa dan Kamis. Jamnya dok, aku lupa bertanya tadi jamnya. Iya. Jamnya itu begitu jam puskesmas buka sampai jam sebelum kami pulang. Udah itu aja. Tuh. Sebelum kami pulang. Tuh, sampai jam 2, setengah 3, sampai jam 3, pokoknya sebelum kami pulang. Dilayanin selama masih di sini dok ya. Iya betul. Terakhir ya dok, apa sih dok pesan-pesan dokter untuk teman-teman ODIF yang akses di Kedungwaringin dan teman-teman ODIF lainnya? Pesan kami untuk semua pasien-pasien ODA bahwa ini buka contekan kayaknya panjang nih guys, ini dari hati. Tadi ini dari hati yang terdalam. Bahwa pengetahuan dan edukasi tentang HIV/AIDS itu telah membuka mata pikiran banyak orang. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan merasa hina, karena kita semua adalah manusia yang sempurna. Seperti itu. Juga bahwa AIDS itu bukanlah hukuman mati, tetapi takdir yang harus kita hadapi oleh para ODA. Anda bisa melawannya dengan minum obat secara teratur. Ya, ingat itu, para ODA. Terima kasih Dokter Rusmini. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk dokter dan juga Kepala Puskesmas Kedungwaringin dan tim PDP HIV lainnya di Kedungwaringin. Akhir kata, saya Febi Noya. Terima kasih untuk hari ini. Dah.